101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Ya, Business and Inspiration. Dan tentunya ya di sore hari ini menjelang petang, atau ya ini udah hampir petang ya. Dan tentunya bersama saya RD Sam ya. Welcome tentunya di program Smart Community. Dan di sore hari ini jelang petang saya tidak sendiri seperti biasa. Kita sudah kedatangan salah satu komunitas keren yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya di Kota Makassar. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya, untuk kenalan dengan mereka. Tapi sebelumnya saya ingin mention bahwa komunitas yang satu ini datang dari komunitas pelopor kebaikan dan dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ya, dengan tema Pak Rasanganta, atau dalam kurung ya kepanjangannya pemberdayaan rakyat untuk sinergi dan angkat ekonomi desata ya. Dan itu tadi ya tema untuk smart listeners and viewers yang ada di rumah. Kalau begitu kita langsung saja tanpa berlama-lama, sambil kita menunggu yang lain juga untuk join dengan kita, karena insyaallah ya akan ada 5 speaker. Dan sekarang semua cowok-cowok ya. Semoga ada cewek juga ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja. Halo. Pakai dong mic-nya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi cuaca ini agak kurang mendukung, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Semangat. Tetap semangat dong ya. Pasti dong ya, namanya saja pelopor kebaikan ya. Pasti akan menebar kebaikan. Apapun halangan dan rintangannya pasti diterobos ya. Termasuk hari ini hujan-hujan ya. Ini sedikit basah ya seperti itu, tapi nggak apa-apa. Oke, baik, langsung saja ya. Pasti teman-teman smart listeners dan viewers yang ada di rumah pengen tahu nih ya, walaupun tadi sudah di-mention ya nama komunitasnya, komunitas pelopor kebaikan, tapi pasti smart listeners pengen lebih tahu sebetulnya komunitas yang satu ini komunitas apa gitu ya, dan apa tujuan dari komunitas ini, seperti itu. Boleh siapa yang pertama bisa untuk Oke, silahkan kenalkan dulu dan posisinya apa. Saya di Pelopor Kebaikan Sulawesi Selatan. Itu perkenalkan, saya Imam An-Nurzati. Saya di Pelopor Kebaikan DPO Sulawesi Selatan itu menjabat sebagai Ketua Divisi Pendidikan Riset dan Inovasi. Oke. Jadi kurang lebih Pelopor Kebaikan ini merupakan. Boleh tadi nama panggilannya siapa? Imam, Kak. Imam. Oke, silakan. Kurang lebih Pelopor Kebaikan ini merupakan organisasi atau komunitas yang sifatnya nasional. Jadi kita sudah ada beberapa titik terkhusus di Kalimantan, sudah ada di Jawa, di Sumatera, dan di Sulawesi. Kami juga baru buka DPW baru di Papua. Wow. Ya, secara garis besar sesuai namanya, kami adalah Pelopor Kebaikan. Jadi kurang lebih kami akan mempelopori beberapa hal dalam hal program kerja. Nah, program kerja ini terbagi dalam 9 divisi yang ada pada organisasi kami, dan itu tersebar dalam berbagai aspek di tengah masyarakat. Wow, keren ya. Oke, baik, ini kan udah banyak nih ya. Cabang-cabangnya di mana-mana. Mungkin ada yang bisa jawab visi misi atau mungkin tujuan ya dari dikembangkannya atau berdirinya pelopor kebaikan ini. Siapa? Boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan posisi apa? Baik, perkenalkan, nama saya Andi Fadil Ahnaf Patala. Posisi saya di Pelopor Kebaikan itu sendiri sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang UIN Alauddin Makassar. Oke. Jadi tujuan panggilannya siapa tadi? Fadil. Fadil, ya. Imam Fadil. Ya, oke. Jadi tujuan dari Pelopor Kebaikan itu sendiri sebenarnya kita ingin menebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikan dalam bentuk komunitas, menebarkan nilai kebaikan dengan bersama, karena mengingat bahwasanya nilai-nilai kebaikan utamanya di Sulawesi Selatan itu sudah kaku untuk dilakukan. Betul. Jadi maksudnya kaku untuk dilakukan ini mungkin bisa dibahasa lainkan bahwa sudah banyak orang-orang di luar sana itu individualistis. Iya, betul. Ya, yang tidak melek dengan atau kurang peka dengan hal-hal sosial ya. Walaupun banyak juga yang masih peka, tapi secara angka di lapangan banyak juga tuh yang apatis ya, seperti itu ya. Itulah yang dibahasakan sebagai kaku ya, kurang peka. Makanya pelopor kebaikan ini hadir ya sebagai salah satu solusi. Oke, thank you Imam. Mungkin selanjutnya silakan Fadil. Oke. Selanjutnya, boleh perkenalkan diri dan posisinya apa nih di pelopor kebaikan? Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Umar Panji Giro Aslama.
Panggilannya? Dan Umar Kak. Umar. Iya. Oke. Dan saya di pelopor kebaikan tersendiri, saya ada di Dewan Pimpinan Wilayah, yaitu sebagai sekretaris umum Kak. Oke, pertanyaan saya nih, Umar ya. Tapi bukan Jalan Teguh Umar ya. Oke, pertanyaan saya nih, udah ya. Pertanyaan saya, apa sih yang membedakan pelopor kebaikan dengan komunitas-komunitas atau organisasi atau wadah-wadah yang berimpact ya positif ke masyarakat? Kan banyak tuh ya wadah yang istilahnya berdampak baik untuk kebaikan juga. Hanya saja memang ini cuma beda redaksi gitu ya, beda nama, tapi tujuannya pasti sama ya. Tapi menurut Umar nih, apa yang membedakan pelopor kebaikan dengan lembaga-lembaga yang lain yang di luar sana? Oke, terima kasih Kak. Mungkin menurut saya sendiri, pelopor kebaikan ini bergeraknya dalam bidang membangkitkan semangat diri dan juga karena sebenarnya kebaikan itu kan butuh wadah untuk ditampung. Oke. Dalam itu sendiri, makanya kenapa diadakan pelopor kebaikan ini, karena ini adalah wadah untuk menampung orang-orang yang ingin berbuat kebaikan seperti itu. Contoh dari aksi-aksi kebaikan dari pelopor kebaikan apa nih? Apa aja contohnya? Mungkin kalau dari aksi-aksi kebaikan banyak mungkin dari komunitas lain yang telah melakukan aksi-aksi kebaikan. Tapi untuk pelopor kebaikan sendiri memang kita sangat transparan untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita kemarin berbagi apa itu? Itu takjil ke orang-orang yang ada di jalanan juga. Terus kita mendatangi panti-panti asuhan yang ada di Makassar seperti itu. Terus juga kita mengadakan pengabdian masyarakat seperti saat ini Kak. Misalnya pengabdian masyarakatnya apa? Untuk pengabdian masyarakat kita saat ini ke Desa RL Lembang seperti itu Kak. Ada di Goa, Kecamatan Tombolopa. Iya Kak, betul Kak. Kan kalau dilihat sendiri Desa RL Lembang. Oke, ada satu anggota lagi, silakan join. Enggak ngeprank. Oke, silakan lanjut. Iya, untuk Desa RL Lembang tersendiri kan lumayan jauh tempatnya dan juga bisa dibilang yang terluar lah desanya itu. Itu di sana ngapain? Bersih-bersih, ngajar atau berdakwah? Iya. Atau seni pertunjukan atau ngapain di sana tuh? Kalau di sana itu ada kita melakukan pengecekan kesehatan gratis dan mengajar, terus ada juga pembangunan ekonomi kreatif seperti itu Kak. Dan juga ada tentang lingkungan hidup, bagaimana sih mengelola lingkungan itu. Oke, banyak ya. Oke, saya pengen ke selanjutnya nih, the one and only yang paling cantik ya. Allah, makasih Kak. Halo Kak. Halo juga. Oke, boleh kenalin dong ke smart listeners dan viewers ya yang ada di rumah. Namanya siapa dan apa nih, sebagai apa gitu ya posisinya di pelopor kebaikan. Silakan. Oke, terima kasih Kak. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya namanya Aura Flora Suatka. Dipanggil Panggilannya? Aura. Bukan Flora. Boleh juga, Bukan boleh. bunga. Oke, dipanggil Aura. Aura. Saya di posisi di pelopor kebaikan itu sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Cabang UINAM. Ya, kalau oke. Kak Umar kan sekretaris Sulawesi Kak, wilayah. Kalau saya itu cabang UINAM. Oke, baik. Nah, ini kan temanya Pak Rasanganta, pemberdayaan rakyat untuk sinergi dan angkat ekonomi desata. Nah, di sini saya bisa underline ada poin bahwa angkat ekonomi desata. Itu bentuknya seperti apa tuh? Flora, Aura. Ya. Itu Iya. bentuknya seperti apa tuh kalau misalnya angkat ekonomi desa? Apa angkatnya seperti ini? Atau angkat kayak gimana tuh? Iya. Gimana tuh? Oke, terima kasih Kak izin menjawab. Jadi dari tema tersebut itu kita itu menyusun program kerja, salah satunya di divisi ekonomi kreatif. Dan di divisi ekonomi kreatif itu khusus mengelola kayak ekonomi bahkan sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Jadi Diana Batch 4 ini yang temanya sendiri para Sanganta itu salah satunya memang ada divisi ekonomi kreatif yang khusus mengelola ekonomi dan dari sumber daya desa tersebut. Iya, jadi contohnya Kak, saya kasih contoh misal. Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu contohnya. Contohnya. Langsung. Nah, contohnya itu di desa yang nanti kita akan datang ini, dia itu sumber daya alam yang boleh tahu ke mana atau di mana? Di Desa RL Lembang, Dusun Malenteng Kak. Dusun Malenteng. Oh, yang masih tadi. Oke, berarti kontinuitas ya seperti itu ya. Iya. Oke.
Dusun Malenteng. Di situ sumber daya alamnya tuh beras merah dan madu yang banyak. Jadi teman-teman pelopor kebaikan ini khususnya di divisi ekonomi kreatif, dia itu lebih fokus ke bagaimana mengelola dan lebih berinovasi di baik itu di kemasan, di pengelolaan madu ini, beras merah ini, dan teman-teman di divisi ekonomi kreatif juga itu dia membentuk dan berinovasi membuat teh dari beras merah kayak gitu Kak. Jadi dia itu berinovasi bagaimana yang awalnya ini mungkin masyarakat di situ cuma menggunakan beras merah untuk hal-hal yang secara umum lah, tapi teman-teman dari pelopor kebaikan hadir untuk memberikan inovasi terbaru, di mana itu bisa meningkatkan ekonomi karena kan kita juga bantu pasarkan di luar Kak, seperti itu. Oke, jadi bentuk konkretnya adalah mengangkat ekonomi desa ini adalah memberikan pelatihan seperti itu ya, memberikan betul, Kak. pelatihan, edukasi ke masyarakat bahwa ternyata potensi-potensi yang ada sekarang ini masih bisa dikembangkan kok. Betul, jadi Kak, misalnya manfaatnya itu kalau misalnya saat ini misalnya 3 itu bisa dikembangin jadi 10 manfaat kayak gitu ya. Betul Misalnya madu. Misalnya madu cuma botol, ternyata bisa disasetkan. Iya. Ini contoh, Jadi ini contoh kayak ya. berinovasi Kak, baik kemasannya, baik kandungan-kandungannya itu diinovasikan lagi oleh teman-teman pelopor kebaikan. Terus selama ini misalnya masyarakat nih ya, Aura menjualnya tuh secara tradisional, ternyata bisa di-online-kan. Nah betul Kak, dan Kayak salah gitu ya. satunya juga nih Kak, ada digital marketing, pelatihan digital marketing. Jadi di mana teman-teman dari pelopor kebaikan khususnya divisi ekonomi kreatif nanti di pengabdian itu akan melaksanakan pelatihan digital marketing. Jadi memberikan edukasi dan pelatihan langsung ke masyarakat kalau ternyata ini bisa dipasarkan secara digital, ini bisa dipasarkan secara online, dan itu sangat besar manfaatnya. Berarti gitu. banyak banget ya expert atau suhu-suhu di berbagai bidang yang ada di pelopor kebaikan ini. Betul, Tinggal diturunkan, diutus siapa nih yang jago di Iya. sini, siapa yang jago di sini, siapa Iya, yang jago Kak, di betul, situ, Kak. kayak gitu ya. Iya. Makanya ada divisi yang mengatur kayak gitu ya. Betul. Keren. Tapi sebelumnya tepuk tangan dulu dong Yeay. untuk pelopor kebaikan. Oke, baik. Gimana, semangat ya? Masih semangat ya? Semangat. Oke. Hujan Gimana badai tidak berbahasa. bajunya udah mulai kering sedikit? Jadi merah marun Kak bajunya. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya ya. Pelopor kebaikan ya wilayah Sulawesi Selatan dan udah banyak cabang-cabangnya di mana-mana. Kalau boleh tahu pelopor kebaikan ini cabang keberapa di Makassar dan sejak kapan launching sejak kapan nih hadir di tengah-tengah masyarakat seperti itu kalau untuk wilayah Sulsel doang kayak gitu. Kalau mungkin urutan kapan yang keberapa Kak, mungkin saya kurang tahu, tapi kurang lebih Sulawesi Selatan ini termasuk baru terbentuk di tahun 2021 dan itu dipelopori oleh ketua umumnya kami, namanya Kak Rahmatan, beserta ada utusan dari Dewan Pimpinan Pusat Pelopor Kebaikan dari Bogor terutama. Itu memang esensinya untuk menyebarkan kebaikan di seluruh Indonesia dan terpusat di Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengurus DPW-nya. Oke, kalau secara nasional pelopor kebaikan ini sudah ada yang bisa jawab secara nasional ini udah berapa lama gitu, maksudnya usia dari pelopor kebaikan itu sendiri secara nasional gitu. Mungkin Kak kalau untuk pelopor kebaikan Secara tersendiri nasional. secara nasional itu udah ada dari tahun 2012 Kak. 2012. Iya, Berarti Kak. kalau dikali udah berapa tuh? Kalau ditambah ayo berpikir. Udah berapa usianya? 13 tahun Kak. Berapa? 13 tahun. 13 tahun. Oke. Mungkin hampir separuh dari usia kalian ya. Hampir ya. Mikirnya masih lama ya. Lama banget. Oke, baik. Pelopor kebaikan boleh dilihat, boleh sadar, peduli. Harus ini dong, lengkap ya. Jangan saya lihat cuma beraknya aja. Harus ada sinya, beraksi. Oke, sadar, peduli, beraksi. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Maksudnya filosofi dari ketiga kata ini gitu. Kalau misalnya peduli udah bisa dibayangin dong ya. Kemudian beraksi udah bisa dibayangin. Tapi boleh nggak sih ini dirangkai, dihubungkan satu sama lain? Sadar, peduli, beraksi. Siapa yang lain boleh? Siapa ayo?
Mungkin cewek dulu, Aura, silakan. Apa maksudnya ini sadar, peduli dan beraksi? Oke, sebenarnya sadar peduli beraksi itu Kak tagline-nya pelopor kebaikan, dan dia juga ada ininya, ada apa Kak? Gerakan tubuhnya. Jadi kayak gini, sadar peduli beraksi. Oke, gitu. sebelum dijawab itu boleh dipraktekin dulu. Iya, ke iya, smart iya, listeners. iya. Oke, silakan Oke. dipimpin siapa? Oke, saya. Oke. Aha. 1, 2, 3. Pelopor kebaikan Sulawesi Selatan, sadar peduli beraksi. Oke. Gitu Kak, terus harus dengan semangat begitu. Oke. Boleh Iya. diulang lagi sekali lagi, lebih semangat lagi, boleh silakan. Juga Kak, kita juga. Gimana? Sadar peduli beraksi. Sadar, peduli, beraksi. Beraksi, Oke, oke. silakan. 1, 2, 3. Pelopor kebaikan Sulawesi Selatan, Sadar, peduli, beraksi. Tepuk tangan. Oke, Yeay. gampang ya. Iya, Kak. Gerakan tangannya. Oke, silakan. Jadi dijelasin. maknanya itu Kak, di mana kenapa kenapa sadar dulu gitu, karena ya untuk berbuat kebaikan kan untuk kita melek pada apa isu-isu sosial di sekitar kita, ya kita perlu sadar dulu kalau kita sebenarnya ini manusia yang memang perlu saling menolong, yang tugasnya berbuat kebaikan lah gitu. Makanya kenapa harus sadar dulu nih gitu. Setelah itu ketika kita udah sadar, tentu kita akan lihat nih ke seliling kita ternyata banyak isu-isu sosial, dan kita bisa mulai tumbuh nih rasa pedulinya gitu. Rasa peduli terhadap sesama, terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, setelah kita peduli, tentu kita ada dong perasaan kayak harus turun nih, harus turun gitu, harus turun tangan, harus tunjukkan dengan aksi gitu. Makanya kenapa ketiga itu beraksi gitu. Oke. Jadi harus sadar dulu. Setelah kita sadar, tentu kita akan peduli. Kita tumbuh nih rasa peduli kita gitu, dan kita akan beraksi, bergerak dengan aksi gitu. Oke, jadi satu sama lain bertautan ya. Iya, betul, Kak. Dan Secara memang singkatnya kayak gitu. sistematis juga seperti Betul. itu. Jadi memang sebelum kita beraksi kita harus sadar dulu. Betul, Ya gimana Kak. caranya beraksi kalau kita tidur ya? dan iya kan? Iya, Dan iya. banyak anak muda sekarang itu masih tidur. Jadi tolong please pelopor kebaikan bangunkan mereka ya. Tapi jangan bilang sahur ya. nanti sahur bakalan kok, tenang aja ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, boleh dijelasin kan pasti banyak kegiatan dong. Udah tur-tur kemana aja nih dan dalam rangka apa aja tuh? Silahkan. Baik, oke, kalau permasalahan kegiatan Kak, sebelumnya kita harus mention dulu di sini bahwasanya pelopor kebaikan wilayah Sulawesi Selatan itu sudah mempunyai 2 cabang, yang dimana ada cabang UIN Alauddin dan cabang Unhas. Oke. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu kemarin waktu bulan Agustus lalu kami baru-baru dilantik jadi di 2 cabang ini. Dan setelah pelantikan ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di 2 cabang ini. Kalau khususnya di cabang UIN Alauddin itu sendiri, kita sudah melakukan pelatihan public speaking, yang dimana pelatihan ini berlanjut secara terus menerus. Oke, berarti untuk kesempatan nanti boleh colek saya pelatihan public. Insyaallah boleh banget. Oke, lanjut. Yang kedua, kami juga di DPW Sulawesi Selatan itu membuka pelatihan Excel, yang dimana ini untuk mengembangkan soft skillnya teman-teman yang ada di pengurus pelopor kebaikan itu sendiri, Kak. Oke, baik. Pelopor kebaikan, apakah ini hanya identik pelakunya atau orang-orang yang berhak masuk ke dalamnya itu apakah memang hanya generasi Z dalam hal ini adalah mahasiswa-mahasiswi atau gimana nih? Maksud saya tuh kriteria rekrutmennya kayak gitu. Itu kan smart listeners ya, mewakili smart listeners ya, seperti itu ya. Tapi dijawab dulu nih ya, untuk pasti smart listeners ya kan, banyak Gen Z yang mendengarkan kita ya, seperti itu. Apa syarat-syaratnya buat masuk ke pelopor kebaikan ini gitu? Apakah harus punya budget 50 juta dulu sebagai deposit ya? Oke. Seperti syarat WHV ya. Oke, gimana tuh? Oh ya, kalau persyaratan itu sendiri sebenarnya untuk bergabung di pelopor kebaikan itu kami tidak mempunyai syarat kriteria tersendiri. Itu temennya. Oke, silakan. Oh, iya. Lanjut. Lanjut ya. Kami tidak mempunyai persyaratan atau kriteria yang khusus. Yang jelas yang calon yang mau mendaftar di pelopor
kebaikan itu sendiri. Oke, boleh geser, temannya ada. Oke, silakan join, silakan. Boleh dibuka jaketnya, silakan. Oke, lanjut. Nah, jadi sudah sampai di mana tadi kan? Saya suka tadi bilang jadi. lanjut. Oh ya, kalau persyaratan kita sendiri itu untuk gabung bersama kami di pelopor kebaikan, sebenarnya kami tidak mempunyai kriteria yang khusus. Yang jelas Mbak Kunti bisa daftar. yang jelas manusia kak. Oke, langsung. Baik itu sifatnya mahasiswa, pekerja, itu kami tampung semua. Oke. Yang jelas tanpa batasan usia. Tanpa batasan usia. Oke. Terus kalau misalnya prosedurnya buat daftar itu gimana tuh? Prosedur, jadi tahap-tahapnya. Kan syarat nih umum nih general. Kalau prosedurnya gimana tuh? Nah, kalau prosedurnya sendiri itu sebenarnya kemarin kami sempat open recruitment khusus untuk DPC Win Alauddin. Jadi sebenarnya kalau prosedurnya itu kami itu sendiri membuka open recruitment yang khusus kak untuk menampung orang-orang yang mau mendaftar dan sekedar informasi juga menerima menerima Oke, dan sekedar informasi juga pelopor kebaikan DPC UNAS itu saat ini membuka pendaftaran untuk menjadi staf pengurus. Oke, jadi catat tuh ya. Oke, baik, kita beralih ke ujung ya. Oke, kita beralih ke sini nih. Oke, baik, selamat datang ya. Oke, boleh disebutkan namanya siapa dan kemudian sebagai apa nih di pelopor kebaikan wilayah Sulawesi Selatan, silakan. Siap, baik Pak ya. Ini saya Rahmatan. Jadi Rahmatan lil namanya alamin. cuma Rahmatan, jadi Rahmatan, tidak oke. sampai semuanya. Jadi saya di sini menjadi ketua umum DPW. Masya Allah ya. Jadi Ketua yang umum menaungi ya. Kakak Fadil dan semuanya itu alhamdulillah saya dipercayakan. Nama di panggilannya sini. siapa tadi? Rahmatan. Rahmatan. Sekalian nama lengkap juga Kak. Oke gitu. Oke, tapi sebelumnya Rahmatan saya pengen ngumumin di sekarang bahwa Rahmatan jangan berkecil hati ya. Karena waktu kita tinggal 11 menit lagi. enggak Gak apa-apa, saya fokus ke Rahmatan dulu ya. Oke ya. Boleh banget. Ini karena hujan jadi. Waktu kita tinggal ya 11 menit lagi. Jadi saya fokus ke Rahmatan. Ya, kalau Rahmatan ini ada nggak sih nama-nama angkatan gitu yang ada di pelopor kebaikan ini? Maksudnya angkatan 1, angkatan 2 atau misalnya angkatan 2019, angkatan 2020 kayak gitu. Terus ke pelopor kebaikan ini tahu nggak sih visi misi atau sejarahnya kenapa ini berdiri gitu? Oke, bisa dijawab? 30 detik dari Ini kayak debat Oke, saja. silakan. Ya, Rahmatan. jadi kalau untuk nama angkatan khusus memang kita belum memikirkan kayak. Jadi memang kebetulan di Sulawesi Selatan ini baru pertama kali angkatan pertama. Oh ini Iya. ini perdana. Perdana Tapi di belum sini. diletakkan istilah bahwa pada saat ada angkatan-angkatan itu kita akan menyepakati apakah ini batch kah, apakah angkatan 1 kah atau angkatan berdasarkan tahun misalnya angkatan 2020, 2021 itu belum diletakkan istilah seperti itu ya. Kalau itu sudah ada. Sudah ada. Ya, karena jadi itu terletak di KTA. Jadi KTA. ada kartu tanda anggota. Oke, baik, kalau begitu gitu. kita ini langsung scanning langsung. Kalau yang ini angkatan berapa? Ini angkatan baru 2022. 2020. Ini Iya. angkatan berapa? Kalau ini baru tahun lalu. Oh, kalau Umar? Umar juga sama 2022. Jadi Oke. yang DPW itu ada 3 Kak. Kalau Aura? Nah, Aura itu juga sama Kak Fadil. Kalau tahun Rahmatan lalu. angkatan berapa? Sama 2022 juga. Oh, 2022. Jadi official di Makassar itu 2022. Iya. Jadi Oke. asal mula PK itu atau pelopor kebaikan di 2022. Berarti boleh lah ya disebut angkatan 2022, 2023, 2024 ya. Boleh Kayak itu gitu ya. Iya, jadi terletak itu kalau di KTA kalian ada tahun awalnya itu secara resmi terdaftar sebenarnya di PK Kak. Oke, beralih ke lanjutan pertanyaan tadi bahwa sejarah atau filosofi atau mungkin visi misi berdirinya pelopor kebaikan itu seperti apa tuh? Nah, oke. Kalau dari tujuan kenapa kita ada pelopor kebaikan itu sebenarnya harapannya
buat kita ini ada wadah lah untuk berbagi kebaikan Kak. Jadi yang namanya kan kalau tidak difasilitasi akan susah. Apalagi kalau akan kabur-kabur ya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau tidak dihimpun dalam suatu himpunan atau komunitas sayang itu susah. Sayang karena kan di luar sana itu pasti kan ada keburukan yang terorganisir. Makanya kita mau organisir kebaikan di sini Kak. Sadis nih, keburukan yang terorganisir. Luar biasa kalimatnya ya. Iya, tapi emang itu terjadi di masyarakat ya, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ketua ya. Dari sekian banyak program atau kegiatan kayak gitu ya, tur-tur atau apapun itu yang ada di pelopor kebaikan, terutama wilayah Sulawesi Selatan atau mungkin secara nasional ya, kegiatan apa yang paling disukai sama Rahmatan ya, dan apa alasannya? Oke, kalau saya banyak sih ya, jadi ini kan saya sampaikan semua. Kebetulan kalau secara nasional kita ada, alhamdulillah, kedutaan besar dari Duta Besarnya Indonesia untuk Filipina itu kalau tidak salah 2 minggu yang lalu kita sudah berkegiatan. Jadi itu kegiatan bincang interaktif. Nah, jadi bersama beliau kita diskusi terkait dengan bagaimana sih Indonesia itu. Jadi skemanya seperti apa nih bentuknya? Apakah pelopor kebaikan diundang sebagai salah satu komunitas, atau misalnya pelopor kebaikan ini membantu sebagai volunteer di acara itu? Atau misalnya jangan-jangan pelopor kebaikan yang ngundang nih ke Dubes Filipina. Yang benar ketiga, kami yang mengundang. Dan really? Iya, serius? Dan itu keren susah, ya. susah sekali mendapatkan. Bisa minta tepuk tangan? Itu mengundang. Kita mengundang. Dan itu jadwalnya jujur Kak, itu setahun nunggu sampai ada jadwalnya kita dapatkan. Berarti apa komunikasi yang bahasa yang digunakan sebagai tool for communication bahasa Inggris dong ya pas saat itu? Nggak mungkin bahasa Tagalog. Iya, bahasa apa? Atau jangan-jangan bahasa Makassar? Bahasa Indonesia, dia mix Kak. Oke, kedubesnya paham bahasa Indonesia. Paham dia. Kalau Indonesia untuk bukan. Dia diajak makan coto Makassar. Sebenarnya kan Makassar pasti kita akan ajak. Oke, sekali-sekali ajak hostnya lah. Boleh. Oke, baik, keren ya. Oke, baik. Dan selanjutnya, kenapa nih Rahmatan sampai kemudian tergerak untuk menjadi bagian daripada pelopor kebaikan dan menjadi topnya kayak gitu? Maksudnya top of mind-nya menjadi yang paling tertinggi gitu ya. Jadi ketua itu kenapa? Mungkin di luar sana ada yang sama baiknya ya, sama bagusnya dengan pelopor kebaikan, tapi alasannya memilih pelopor kebaikan menjadi bagian daripadanya itu apa tuh? Itu berasal dari panggilan hati Kak. Ini serius. Karena jujur sampai saat ini mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana pengalaman di kampus, di luar kampus, tapi saya di sini merasa kayak sekolah. Jadi disinilah saya belajar kayak Kak Ora, kayak Kak Umar, kayak Kak Fadil dan semua, dan mereka itu bebas memberikan saran Kak. Banyak seperti ini. Jadi bukan senioritas Kak. Jadi saya terbuka dan di sini memang justru saya belajar kayak mereka. Jadi di sini ada proses-proses saling memperbaiki. Kalau tukar-tukar kado pernah nggak sih? Sering ya. Itu kegiatannya kami di Yanali. Jadi Yanali itu ada program topnya di DPW, Pengabdian Masyarakat. Kalau tadi dengan Duta Besar Filipina itu nasional, tapi kalau kami di Pengabdian Masyarakat. Karena memang kulturnya Kak di Sulsel itu cocok dengan itu. Jadi penasaran nih, pengen berkunjung ya ke pelopor kebaikan. Boleh. Jadi teman-teman yang pengen tahu ya mengenai pelopor kebaikan, boleh di follow sosial medianya, boleh Rahmatan disebut sosial medianya. Pelopor kebaikan Sulsel. Semua namanya. Instagram, YouTube, Facebook atau apalah, silakan ke smart listeners dan viewers. Kalau untuk Instagramnya baru Instagram sama TikTok sih Kak. Nggak apa-apa, silakan. Iya. Namanya itu pelopor kebaikan _social di kalau nggak salah itu. Jadi kita memang kalau mencari pencarian di Instagram cukup saja pelopor kebaikan, itu akan muncul semua. Ada Sulsel, ada Samarinda, ada Padang, ada UIN, ada UNAS, Andalas, dan itu Indonesia ada Kak. Kalau kita buka Instagram Sulawesi Selatan ini muncul muka-muka mereka semua ya. Ada semua. Oh ya, kebetulan ya kebetulan yang
hadir hari ini yang aktif Kak di PK. Pasti ada muncul. Apalagi Oke. Aura ini. Oke, baik, kita ke segmen selanjutnya ya. Aduh, sayang sekali tinggal beberapa menit kita closing, tapi nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kita masuk ke segmen siapa yang tahu siapa. Ya. Wih, Oke, langsung menarik ini. langsung ditunjuk aja ya. Oke. Siapa yang paling pendiam, siapa? Tunjuk di antara 5 ini. Oh, ini. Oke, Umar. Siapa yang paling nggak bisa berhenti ngomong? Oke. Kelihatan ini, Oke. kelihatan. Siapa yang paling rajin gitu? Dalam segala Siapa Oh, saya ini mau ya? menunjuk diri. Oh, ini ya? Oke. Oke. semua rajin, Siapa Kak. yang paling suka baperan? Dada. Dada. Oke. Dada Siapa baperan. yang selalu jadi hero atau pahlawan, suka membantu gitu? semua. Siapa yang paling mager? Dada. Yang paling susah. Berapa kali bangunin? Oke. Siapa yang paling cemburuan? Maksudnya cemburu teman? Iya, cemburu teman kayak gitu. Cemburuan gitu. Kalau Oh, misalnya cemburu. tahu maksudnya kan cemburu teman ya. Oh, iya, Siapa yang iya. Pak suka cemburuan teman gitu? Dada. Gak ada Ji. Oke. Siapa yang paling kuat makan? Semua kayaknya. Paling kuat. Oke. Yang jelas ya kayaknya buat makan di PK ya. Orang Lampung semua. Oke. Siapa yang nggak ada capeknya gitu? Tetap on gitu. Oh semua. Oh, semua. Kok kenapa? Kalian lah. Oke, selanjutnya closing statement ya. Kesimpulan dan kata-kata bijak boleh lah, silakan untuk ke smart listeners. Boleh dari ketua dulu, silakan. Ketua dulu. Closing statement. Iya. Biasanya saya terakhir menyimpulkan semua. Oh, mau terakhir? Iya. Boleh, silakan dari sini dulu. Dari Imam dulu. Silakan kesimpulan dan kemudian kata-kata bijak boleh. Silakan ke smart listeners dan viewers. Mungkin saya tidak akan menyampaikan bahasa-bahasa lah berkaitan tentang kebaikan, mungkin akan disampaikan oleh Pak Ketum nanti. Jadi saya hanya mau sampaikan untuk teman-teman, jangan lupa join pelopor kebaikan Sulawesi Selatan. Kami akan aktif menyebarkan kebaikan di Sulawesi Selatan, terkhusus dalam beberapa program kami yang terbagi dalam 9 divisi. Jadi saya harapkan teman-teman di luar sana jangan takut, jangan segan, karena kami tidak akan merevolusi mentalnya teman-teman. Kami mengusung tema kekeluargaan dalam komunitas. Jadi kalau yang tidak mau kaku-kaku dan terlalu formal, silakan join pelopor kebaikan Sulawesi Asik, Selatan. terima kasih, tepuk tangan dulu. Selanjutnya silakan Oke. Fadil. Ya betul Kak. Oke. Oke, kalau closing statement saya mungkin sama dengan Kak Imam, ya, cuman diksi katanya berbeda sedikit. Oke, untuk teman-teman silakan bergabung di pelopor kebaikan Sulawesi Selatan, karena kami di sini tidak ada senioritas, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Pokoknya kami anggap kalian semua keluarga di sini. Keren. Selanjutnya Tuku Umar. Umar ya. Ya, buat teman-teman yang lagi cari komunitas dan ingin menyibukkan diri pada saat ini, silahkan ya daftar di pelopor kebaikan Sulawesi Selatan. Terutama kalau yang dari kampus Unhas, bisa daftar dari sekarang karena masih terbuka untuk itu ya. Dan, Oke. ya, cukup dari situ. Sudah? Aura kasih. Oke, kalau dari saya Kak, untuk teman-teman yang mau begitu menjadi orang yang bermanfaat, yang menyebarkan kebaikan-kebaikan, mungkin teman-teman harus coba sekali seumur hidup. Ada itu kata-kata Kak, setidaknya sekali seumur hidup coba join pelopor kebaikan, karena di sini kita keluarga, kita saling merangkul dan sama-sama bersemangat untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Oke. Ditunggu di pelopor kebaikan. Sekali seumur hidup ya. Sekali seumur hidup harus join PK teman-teman. Kayak judul lagunya Lesti ya. Terima kasih Kak. Selanjutnya. Oke. Kalau saya kayak ini mungkin menyimpulkan semua teman-teman di sini alhamdulillah menjadi penggeraknya PK sampai saat ini, dan perannya mereka itu sangat besar kemajuannya kita. Jadi apa yang sekarang terjadi, apa yang ada sekarang itu tidak terlepas dari campur tangannya dari teman-teman, utamanya yang ada di sini. Jadi kalau untuk terlalu besar lah, kalau cuma sendiri untuk kita mengubah satu hal ya. Jadi kalau mau melakukan satu hal, tidak mungkin yang sendiri. Makanya di sini betul-betul saya sendiri belajar, betul-betul di sini harus kita melibatkan yang lain. Karena kalau sendiri yang kita dapatkan itu egois lah sebenarnya. Kita mau berbuat baik kan, tapi
cuma kita yang dapat, tapi sebaiknya itu disebarluaskan ke yang lain. Satu kalimat untuk smart listeners dan viewers. Silakan tambahkan lagi satu kalimat, silakan. Oke, baik ya. Terakhir mungkin tidak akan mungkin kita lakukan sendiri, kita butuh orang lain untuk melakukan kebaikan itu bersama, Kak. Oke, thank you guys, tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Tepuk tangan juga smart listeners dan viewers yang ada di rumah ya. Itulah tadi ya bincang-bincang singkat kita yang tadinya mestinya kita 1 jam tapi nggak apa-apa setengah jam, tapi singkat padat berdaging jelas ya. Oke, seperti itu dan alhamdulillah ya udah terjawab tadi. Jadi yang pengen join kepoin sebanyak mungkin silakan follow Instagramnya, tanya apapun ya, terutama untuk bagaimana bisa bergabung ke dalamnya. Ya itulah tadi ya diskusi kita dengan pelopor kebaikan. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong pelopor kebaikan ya. Sehat selalu ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Demikian ya smart listeners dan viewers yang ada di rumah, selalu saksikan Smart FM di channel ya 101,1 ya, Radio The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Selalu saksikan Smart Community pukul 17.00 hingga 18.00 setiap hari Rabu, dan kita jumpa di minggu depan. See you, bye bye.